Hai guys, welcome back again. Sesuai dengan judul di videonya, kita akan membahas biaya hidup tinggal di Bali sebagai seorang mahasiswa. Buat yang penasaran biaya hidup tinggal di Bali itu mahal atau enggak sih? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy the video. Bali merupakan salah satu daerah yang sangat terkenal dengan pariwisatanya. Nah, ketika orang menyebutkan Bali, pasti kita langsung tertuju ke tempat pariwisatanya yang bagus dan cantik-cantik. Dan memang nyatanya seperti itu, tempat pariwisata di Bali memang sangat cantik-cantik dan unik. Nah, karena Bali ini terkenal dengan pariwisatanya, jadi banyak juga orang yang beranggapan bahwa biaya hidup di Bali itu mahal karena ya Bali tempat pariwisata. Oleh karena itu, kita akan bahas biaya hidup di Bali sebagai seorang mahasiswa. Dan ini berdasarkan pengalaman saya, dan saya sudah 3 tahun berada di Bali. Yang pertama kita bahas biaya tempat tinggalnya. Untuk biaya tempat tinggal di Bali, mahal atau tidaknya itu tergantung dari kita sendiri. Nah, rata-rata mahasiswa yang di Bali ini mereka memilih tinggal di kos, tentu saja karena biayanya yang lebih murah dibandingkan dengan kontrakan ataupun di villa. Kalau di villa ya pasti lebih mahal lagi, atau homestay. Nah, untuk kosan di Bali itu beragam harganya. Ada yang kisaran harganya 400 sampai 800 dan ada yang 1 jutaan ke atas. Nah, itu tergantung dengan fasilitasnya teman-teman. Untuk yang fasilitasnya kosong atau yang kamar kosongan itu berada di harga 400 sampai 800-an. Nah, harga 400 sampai 800-an ini tergantung dari lokasinya juga. Nah, kalau lokasi kosannya itu berada di pusat kota dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, bank, pasar, tentu saja harganya akan lebih mahal, yaitu di kisaran harga 700 sampai 800-an lah. Sedangkan kalau kosannya itu berada di daerah yang bukan terpencil ya, tapi agak jauh dari pusat kota, itu berada di kisaran harga 400-an sampai 600. Sedangkan kos dengan fasilitas yang lengkap itu berada di kisaran harga 1 jutaan ke atas. Jadi sekali lagi biaya tempat tinggal di Bali itu mahal atau tidaknya tergantung dari kita memilihnya tinggal di mana. Dan sebagian besar teman-teman untuk kosan di Bali itu sudah disediakan dengan dapur dan kamar mandinya. Tapi ada yang kamar mandinya luar, ada yang kamar mandinya dalam. Tapi sebagian besar tuh kamar mandinya kamar mandi dalam dan sudah disediakan dapur. Dan saya mau menambahkan lagi teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya, biasanya kos-kosan yang dekat dengan kampus, dekat dengan universitas tuh biasanya harganya itu lumayan mahal ya. Itu di harga 700 sampai 800 juga. Karena pastikan si pemilik kos ini sebelum menentukan harganya pastikan dia udah pertimbangin semua. Ini kosan saya dekat dengan kampus, mereka nggak perlu naik motor, nggak perlu bayar buat beli bensin, tinggal jalan kaki aja udah nyampe. Jadi tentu saja harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan kos-kosan yang jauh dari kampus, jauh dari fasilitas umum seperti rumah sakit, bank, pasar atau sebagainya. Yang kedua, biaya makan. Nah, untuk biaya makan di Bali ada yang murah dan ada yang mahal. Tergantung kita milihnya apa. Jadi, bisa hemat, bisa juga boros. Nah, di Bali sendiri, berdasarkan pengalaman saya, masih banyak kita temukan makanan dengan harga 10.000 dan porsinya itu udah bikin kenyang teman-teman. Dan ada juga nasi yang cuma 5.000. Jadi itu nasi jinggo, nasi khas di Bali. Untuk lebih hematnya lagi, teman-teman bisa masak sendiri di kosnya. Jadi di kosnya itu kan sudah disediakan dapurnya. Jadi kalian bisa masak sendiri di kos. Jadi bisa beli sayur mentah, harganya 2.000-an. Terus lauknya bisa tempe, telur, ayam atau apapun itu. Jadi itu lebih hemat teman-teman. Dan itu kehigienisannya juga kalian tahu karena kalian yang masak sendiri kan. Yang ketiga, biaya transportasi. Nah, di Bali itu teman-teman jarang kita temui angkutan umum. Memang ada sih angkutan umum, cuman jarang kita lihat karena orang Bali itu lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, khususnya motor.
Jadi di Bali itu yang saya lihat selama ini, berapa jumlah anggota keluarga dalam satu, ya maaf teman-teman, ada iklan sedikit. Jadi di Bali itu berapa jumlah anggota keluarga di dalam satu rumah, berarti jumlah motornya juga ya segitu. Untuk angkutan umum di Bali itu sangat minim pemakainya, jadi sangat jarang juga kita temukan karena orang-orang di Bali lebih senang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya motor tadi ya. Tapi kalian bisa menggunakan Gojek, Grab ataupun Maxin jika kalian ingin pergi jalan-jalan ataupun ke rumah teman, pergi belanja atau apapun itu ya. Yang keempat adalah biaya internet. Nah, untuk internet di Bali kalian bisa menggunakan WiFi atau menggunakan voucher internet sesuai dengan jenis kartu yang kalian gunakan. Nah, untuk yang suka beraktivitas di dalam ruangan, suka beraktivitas dari rumah atau dari kos, atau yang bekerjanya dari rumah atau dari kos, itu saya sarankan menggunakan WiFi. Tetapi kalau yang suka beraktivitas di luar, jadi lebih baik teman-teman menggunakan voucher internet sesuai dengan kartu yang kalian gunakan. Karena kalau menggunakan WiFi, ketika kalian sudah keluar dari rumah atau keluar dari kos, tentu saja jaringan internetnya itu akan terputus. Jadi untuk yang suka beraktivitas di luar ruangan, lebih baik untuk membeli voucher internet yang 1 bulan itu teman-teman. Kalau untuk biayanya, kalian bisa memilah sendiri mana yang menurut kalian lebih hemat, menggunakan WiFi atau menggunakan voucher internet. Tetapi kalau menggunakan voucher internet itu kan harganya sesuai dengan jenis kartu yang kalian gunakan. Jadi pengalaman saya selama ini, karena saya lebih sering menggunakan voucher internet, itu harganya yaitu kisaran antara 50 sampai 100 ribu. Nah, itu udah full 1 bulan kotanya. Jadi tergantung dari jenis kartu yang kalian pakai. Yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu biaya gaya hidup. Nah, ini sangat penting juga untuk dibahas teman-teman. Karena biaya gaya hidup ini bisa mempengaruhi biaya hidup. Bisa jadi kebutuhan pokok kita murah, tetapi kebutuhan gaya hidup kita justru mahal. Jadi biaya hidup dan biaya gaya hidup ini dua hal yang berbeda. Nah, biaya hidup itu biaya yang kalian butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok kalian. Nah, untuk kebutuhan pokok pasti teman-teman sudah ketahui ya. Nah, sedangkan biaya gaya hidup itu biaya yang kalian butuhkan untuk memenuhi keinginan kalian. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilah kedua biaya tersebut, biaya hidup dan biaya gaya hidup. Dan ingat, biaya hidup bisa dipengaruhi oleh biaya gaya hidup. Meskipun biaya hidup teman-teman murah, tetapi kalau biaya gaya hidup kalian mahal, otomatis bisa berpengaruh juga terhadap biaya hidup. Tetapi biaya gaya hidup di Bali itu tidak melulu mahal. Ada juga yang murah, jadi ada banyak pilihannya, tergantung teman-teman memilihnya apa. Jadi saya sarankan pilihlah gaya hidup yang sesuai dengan kondisi ekonomi kalian. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang biaya hidup sebagai seorang mahasiswa di Bali. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan apabila ada masukan, saran, ya bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you in the next video. Bye.